Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara memperbaiki tempat harddisk ya, membaca harddisk yang rusak, harddisk enclosure ya. Jadi ini harddisk enclosure-nya ini bisa untuk dua macam harddisk ya. Yang pertama itu harddisk laptop, yang kedua harddisk PC atau komputer ya. Nah untuk penggunanya tinggal ditancapin seperti ini, misalnya ini harddisk komputer tinggal ditancapin aja seperti ini. Nah ini juga, ini harddisk laptop tinggal ditancapin juga seperti ini. Nah ini rusaknya itu meletus dalamnya ya, karena tadi saya kasih tegangan lebih dari 12 volt, saya kasih 24 volt, jadi ada kapasitor yang meletus. Nah seperti ini meletus ini. Oh mana ya, bukan di bawah ya, tapi ada di sini. Nah ini ya, ada dua yang meletus, satu dua. Ini nilainya 16 volt 120 mikrofarad. Jadi yang kecil ya, yang kecil. Nah terus yang meletus itu yang ini sama ini. Nah terus saya tadi sudah beli kapasitor, harganya Rp500 satu piece-nya dengan nilai yang sama. Jadi saya akan ganti kapasitor yang rusak tadi dengan kapasitor yang ini. Oke, saya mau nyari solder dulu ya sebentar. Oke, yang pertama kita panaskan dulu ya, ini ya. Ini baru saya colokin, jadi belum terlalu panas. Terus sediakan timah solder. Kita pakai merek Paragon. Kalau pakai merek lain kita sering kesusahan ya soldernya karena nggak bagus. Oke, selanjutnya kita panasin dulu. Coba lihat apakah sudah panas. Ternyata masih belum. Kita siapkan aja dulu. Ini agak susah ya karena tulisannya sudah mengelupas, apalagi yang ini saya sebenarnya gambling ini saya tidak tahu nilainya, tapi kalau melihat dari struktur ini harusnya sama. Coba saya ini, oke, saya lepas, kita picu dulu dengan timah yang lain biar dia lebih mudah ngelelehnya. Oh ini udah panas ya. Nah, caranya seperti ini, kita lelehkan timahnya ke solder, ujung solder, lalu kita lelehkan ke solderan yang lain. Jadi seperti ini ya. Sebenarnya ini cara yang lebih susah ya teman-teman. Coba saya saya coba dulu. Kalau memang susah ya sudah, nanti kita putus ini ya. Ada cara yang lebih mudah lagi, saya tunjukin nanti. Oke, nampaknya lebih susah. Jadi saya memakai cara yang kedua, yaitu dengan memakai tang potong. Ini saya cari dulu tang potongnya. Oke, sini tangnya saya tidak tahu kemana. Jadi langsung aja saya lepas pakai gunting. Atau kalau enggak ini dilepas manual aja ya. Jadi kita cuma perlu pinnya saja teman-teman. Oke, kita bersihkan dulu. Hati-hati ya dengan kapasitor, karena yang lain ini ya hati-hati karena itu mengandung tegangan sebesar ini, masih mending ya 25 volt ya. Kalau tegangannya ini 16, ini 25. Kalau tegangannya besar itu bisa nyetrum teman-teman. Nyetrumnya juga lumayan ya, bikin kaget gitu. Oke, ini nampaknya agak susah ya. Terus ini jangan lupa ya kutub positif negatifnya. Di sini sudah tertera. Coba saya pastikan lagi. Oke, saya irama ya. Negatifnya ada di sebelah kiri. Langsung aja dipotong. Sisakan, jangan dipotong penuh ya. Jadi dipotong ujungnya. Ujung yang atas, bukan yang nempel ke PCB. Ah, ini udah kepotong satu, tinggal satu lagi. Oke, udah kepotong. Lalu kita solder saja. Ini kita kasih timah dulu teman-teman. Lalu untuk ini kakinya juga kepanjangan ya, jadi kita potong juga. Oke. Agak susah ternyata ya.
padahal tadi ada gunting tadi atau kemana pun. Maaf, maksudnya tang potong dia ada atau sekarang kemana. Oke, nggak apa-apa, tapi kita solder di ujungnya ini, kita kasih timah. Oke, lalu tempelkan. Apakah kelihatan di videonya? Oh, nggak kelihatan ya, maaf ya teman-teman. Oh, jatuh. Memang susah ini, posisi HP-nya susah. Ini saya kasih beban dulu. Ini seperti ini ya. Jadi negatif ada di sebelah kiri saya. Aduh, sedang aja teman-teman. Kita ini ya, perlu ngomong ya. Jadi dilihat aja dulu ya saya. Kerjaan saya. Oke. Nanti kalau keluar lagi ditutup ya, depan belakang itu dikunci aja enggak apa-apa. Habis dari mana? Khawatir ada orang masuk. Tang potongnya di mana? Hah? Tak potong di kamu. Oh, Tak potongnya di kamu. nggak apa-apa. Enggak.
Oke, udah selesai ya teman-teman. Jadi mau saya coba nih. Coba kita cek dulu apakah sudah benar urutannya. Terus jika ada timah yang jatuh ya, bisa dikorek-korek gitu biar dia tidak lepas nanti saat dipasang, yang akan menyebabkan konsleting kabel ya. Untuk kotor-kotorannya bisa dibersihkan sendiri. Oke, coba saya lihat lagi. Posisi seperti ini. Oh, oke, bentar ya, agak susah ternyata. Masuk tinggal dikit ya. Nah, colokannya yang ini yang belum. Oke, udah masuk sempurna. Itu kotoran kertasnya ya, bisa dilepas. Ini hasil dari casing kapasitor ini. Jadi dia meledak, terus dia berupa kotoran gitu, kotoran kertas. Ini kita miringkan seperti ini. Oke, ini nampaknya terlalu ini ya. Nah, mudah-mudahan bisa seperti ini aja. Jika sudah, kita cek lagi apakah ada yang gosong-gosong. Ternyata tidak. Oke, nampaknya sudah aman ya. Kita masukkan lagi. Ini ada lampu. Juga masih ada kotoran ya. Ini nggak tahu nih kuasnya kemana. Kita pakai tangan saja. Dalam keadaan darurat. Oke, nah ini kabelnya perlu miringin di samping. Oke, tidak bisa ketutup ya, gara-gara ini terlalu pendek nih. Coba saya miringkan, maksudnya terlalu panjang ke atas ini, jadi dia nggak bisa masuk. Ini di sini ada pemberat, saya nggak tahu ini fungsinya apa ya. Apa
apakah pendingin atau sekedar pemberat biar dia kelihatan kokoh gitu, kalau dipegang kelihatan lebih tidak ringan seperti kerupuk gitu. Kembali kayaknya mungkin seperti ini. Oh iya, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Saya ambil laptop dulu. Saya nyalakan laptopnya. Ini tadi yang bikin dia meletus. Jadi kita harus pastikan kalau tegangannya itu 12 volt. Kalau kurang nggak masalah, tapi kalau lebih yang bermasalah. Ini sudah 12 volt ya. Tadi saya gini, karena saya tadi ingatnya 12 volt itu ada di pinggir. Akhirnya saya pinggirkan gini. 24 volt langsung meletus gitu. Nah, seperti ini ya. Kita matikan dulu. Kita nyalakan. Biar aman, jadi jangan dicolokin kemana-mana. Termasuk ke laptop sama harddisknya jangan dipasang dulu. Kita pastikan dulu apakah ini nyala. Lampu ini nyala. Coba dilihat, oh ternyata nyala ya. Tombol powernya sudah nyala. Lalu kita cek di harddisk yang tidak kepakai saja ya, yang tidak ada isinya. Sepertinya ini teman-teman. Coba saya cek di sini sama di sini. Kita matikan dulu. Kita pasang, ternyata kebalik. Oh enggak kebalik ya. Nah, udah kepasang, lalu kita colokkan USB-nya. Oke. Lalu kita colokkan ke laptop. Ini USB saya juga sedikit bermasalah ya, jadi saya pakai konverter. Sebentar, saya ambil dulu konverternya. Saya pause dulu. Oke, ini saya pakai konverter Type C karena USB di laptop saya rusak ya. Tinggal USB yang Type C yang di sini. Ada dua di sini, 1, 2. Kita masukkan. Coba saya tes 1, 2, 3. Oke, udah connect. Lalu kita nyalakan. Oh, belum nyala ya, belum tertekan sempurna. Ini juga nggak nyala ya teman-teman, jadi colokannya juga sedikit bermasalah. Nah, udah nyala colokannya. Oke, di sini masih not recognize. Oke, sudah detect teman-teman. Ini saya sudah bisa melihat isi dari harddisknya ya. Coba saya ke sini. Ini dia volume high yang detect ya dia ya. Oh, mati lagi karena tadi kegesek sama kabel saya. Ini detect lagi IGH. Coba saya cek isinya apa. Ternyata isinya file Windows. Saya cek lagi di H, isinya kosong. Terus di I, isinya kosong, gitu ya. Oke, tadi yang rusak sepertinya yang sisi sini saja. Ini kan ada dua ya, bisa untuk 2 harddisk. Coba saya eject dulu. Oh, ini kok mau tamat ini apa gara-gara ini ya? Sebentar. Mungkin karena kepencet kesentuh kabel charger itu. Coba saya buka data di sini.
Misal saya buka, mungkin ada JPG kali di sini ya. Anggap Asus. Ya, intinya bisa dibuka ya. Atau gini aja deh, kita coba copy paste file yang ada di sini. Misalnya ini shortcut, saya copy, terus saya paste di sini. Apakah bisa? Ternyata oke, bisa ya. Terus copy file dari sini ke komputer. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Ini dia filenya. Lalu kita eject atau ke HDD Sentinel, apakah kedetek? Ternyata kedetek, teman-teman. Ini untuk kesehatannya nggak sehat-sehat amat ya, 71%. Oke, kita eject. Nah, ini jangan asal cabut ya. Kalau asal cabut harddisknya bisa cepat rusak. Jadi harus di eject seperti tadi caranya. Nah, kita coba ke sini ya. Tadi meletusnya di sini, mudah-mudahan bisa. Coba kita lihat di sini apakah detek di sini. Ternyata tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan yang itu rusak. Ya rusak ya, nampaknya rusak. Oke, coba saya off-kan lagi. Lalu saya on-kan. Sudah on. Coba kita lihat. Nampaknya nggak detek ya. Kita kembalikan lagi. Oh, bentar, ini belum on. Nah, ini on, sudah on. Apakah detek? Ternyata tidak detek ya. Oke, berarti yang sisi sini rusak. Saya tidak tahu apanya rusak. Jadi tadi ganti kapasitor aja tidak bisa. Oke, kita kembalikan lagi ke sisi sini. Kita nyala, kita cek. Nampaknya sama saja ya. Wow, ini kenapa ini? Padahal tadi bisa, teman-teman. Mudah-mudahan harddisknya enggak apa-apa ya. Coba saya ini, padahal kedetek di sini min sama power. Kalau saya masukin ke situ jadi A. Mudah-mudahan harddisknya tidak apa-apa. Oke, itu saja ya. Yang jelas tadi udah bisa. Terus tadi ternyata setelah dipindah ke sini terus pindah lagi ke sini ternyata nggak bisa. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.